damai sejahtera. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Thank you, Jesus. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku, ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku, ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau
senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Ku beri hidupku ikuti kehendakmu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan. Thank you Lord. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Welcome back to Campus Connection. Saya percaya kita senantiasa hidup dengan penyertaan Tuhan. Apapun masalah dan pergumulan kita saat ini, ingat teman-teman, Tuhan selalu menyertai kita. Jangan patah semangat, jangan putus asa menjalani hidup ini, karena janji Tuhan untuk hidupmu akan ditepati tepat pada waktunya. Amin. Nah, buat kamu yang ada di luar Bandung maupun di dalam Bandung, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa. Saya harap hari ini kita bisa sama-sama mendapatkan kekuatan dan sukacita yang baru lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati yang mau mendengar, berikan kami kepekaan supaya kami bisa tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami, dan bawa kami Tuhan supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah teman-teman, coba bayangkan hal ini bersama-sama dengan saya. Satu kali kita punya seorang teman dekat yang sudah kita anggap seperti saudara sendiri. Kalau ada perlu apa, masing-masing akan saling bantu. Bisa ditelepon kapanpun. Malam-malam perlu sesuatu juga, ya bisa saling hubungi aja. Setiap hari main, setiap hari pergi bareng. Nongkrong bareng, nugas bareng, pokoknya apa-apa bareng. Nah, misalkan satu kali, katakanlah orang tua dari yang bersangkutan meninggal dunia. Kita pasti nggak akan tinggal diam kan? Kita akan berusaha membantu proses kedukaan, kemudian menghibur, mungkin datang bawain makanan atau es krim supaya happy. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan menunjukkan kedua sahabat ini saling mengasihi satu sama lain. Mirisnya, banyak orang mengatakan dia mengasihi, tetapi tidak menunjukkan hal itu melalui tindakan. Firman Tuhan mengajarkan kasih itu bukan yang seperti itu teman-teman. Kasih tanpa tindakan itu hanya sebatas niat baik. Ketika Yesus dihadapkan dengan pertanyaan tentang mengasihi sesama, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang membuktikan hal ini. Kasih bukan sekedar perasaan. Sebaliknya, kasih adalah tindakan. Beberapa waktu yang lalu, teman saya cerita, satu waktu dia mencoba sebuah restoran yang sebenarnya sudah lama dibuka. Tapi dia pribadi belum pernah mencoba restoran tersebut. Nah, resto ini tuh terkenal karena makanannya enak.
Dan yang paling utamanya yang membuat dia terkenal adalah servisnya yang luar biasa. Saat dia sampai di resto tersebut, ternyata dia harus masuk waiting list. Teman saya ini harus menunggu kurang lebih 2 jam untuk bisa makan di resto tersebut. Karena dia penasaran, ya akhirnya dia bersedia untuk menunggu. Yang menarik adalah selama dia menunggu, dia ditawarkan oleh pegawainya free flow ice cream, minuman, snacks, dan ada juga games yang bisa dia mainkan sambil menunggu. Wah, waktu saya mendengar cerita teman saya ini, bagi saya ini adalah satu hal yang menarik banget. Baru kali ini saya dengar datang ke resto dengan waiting list yang panjang sekali, tapi banyak orang yang rela menunggu karena mereka memiliki servis yang sebagus ini. Kalau mendengar ceritanya, menunggu bukan menjadi hal yang menyebalkan ya guys, tapi justru menjadi hal yang menyenangkan dengan segala treat dan positive vibes dari para pelayannya. Nah, singkat cerita tibalah giliran dia untuk masuk makan. Pelayannya ini benar-benar inisiatif buat membantunya. Mulai dari menjelaskan menu, menyiapkan peralatan alat makan, dan lain sebagainya. Bahkan, resto ini memberikan sarung tangan dan juga ikat rambut buat perempuan yang berambut panjang supaya makanannya nggak terganggu. Dan apron untuk orang yang memakai baju putih supaya bajunya itu tidak terkena noda dari makanan. Ini benar-benar hal yang luar biasa ketika saya mendengarkan. Saat dia makan, dia pun melihat pegawainya sigap dalam melayani. Bahkan ada yang membantu bermain dengan anak kecil yang menangis. Anaknya dikasih hadiah, diajak main sampai nggak nangis lagi. Benar-benar servis yang excellent banget. Karena saya mendengar itu, saya jadi mau juga merasakan pengalaman di resto tersebut. Pengalaman teman saya tersebut membuat saya berpikir seperti ini. Kira-kira kalau tempat makan ini dikenal dengan makanan yang enak dan servis yang excellent, gereja dikenal sebagai tempat yang seperti apa ya? Berdasarkan beberapa orang yang saya tanya dan beberapa artikel di internet yang saya baca, ada orang yang menjawab seperti ini. Gereja itu tempat yang vibes-nya damai, apalagi kalau Natal. Ada juga yang menjawab, gereja itu tempat yang membuat saya bisa kenal Tuhan. Tapi banyak juga yang menjawab, kalau gereja itu tempat yang penuh judgment. Orang-orangnya fake, di gereja kayak hidupnya bagus, di gereja pelayanan. Tapi di luar hidupnya gak jauh beda sama orang yang gak kenal Tuhan. Ada juga yang bilang, gereja itu sekarang banyak politiknya. Ada beberapa oknum yang mementingkan kepentingan diri sendiri, bahkan memanfaatkan kekuasaan dan status yang dimiliki untuk mencapai keinginan pribadi. Bukannya dikenal karena melayani jiwa dengan tulus, tapi gereja dikenal karena hal-hal yang negatif. Sungguh miris ya teman-teman. Image gereja dibandingkan dengan tempat makan yang saya bahas barusan, sepertinya malah agak kurang baik. Dan hal ini malah sangat kontradiktif, tidak sesuai dengan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Hari ini kita sama-sama mau baca Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Judul perikopnya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Mari sama-sama kita baca Lukas 10 ayat 25. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, lalu siapa sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu.
Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Kalau kita baca teks ini, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan bagaimana seharusnya kita menjadi murid Yesus. Bagaimana seharusnya kita sebagai gereja bertindak dan memperlakukan setiap orang. Zaman sekarang, frase orang Samaria yang baik hati merupakan kalimat yang umum kita dengar. Hal ini menggambarkan bagaimana seseorang yang baik hati menolong orang lain yang mungkin tidak dia kenal. Semua orang pasti ingin menjadi orang Samaria baik hati tersebut, termasuk kita. Tapi, tahukah teman-teman, dulu sebenarnya orang Samaria dan orang Yahudi ini tuh gak akur. Latar belakangnya, orang Samaria itu dianggap sebagai outcast atau orang yang terasingkan karena orang Samaria ini merupakan turunan darah campuran, bukan murni orang Yahudi. Masih rasis sekali teman-teman di zaman itu. Tapi dari perumpamaan yang Yesus berikan, hal ini menjadi menarik karena Yesus membandingkannya dengan seorang imam, dengan seorang Lewi yang memang melayani sepenuh waktu di gereja. Justru ini menjadi sebuah plot twist. Orang Samaria yang seharusnya dianggap rendah pada waktu itu, malah jadi sosok yang diceritakan, mencerminkan kasih Tuhan, bahkan menjadi pahlawan di dalam cerita perumpamaan tersebut. Perumpamaan ini teman-teman menjadi pengingat untuk kita semua kalau kasih Tuhan Yesus itu tidak seperti kasih manusia. Manusia cenderung mengasihi orang yang mereka sukai, mengasihi orang yang mirip dengan mereka. Tapi kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan gak pandang bulu, gak pandang ras. Kasih Tuhan gak pandang background dan lainnya. Kasih Tuhan sama buat setiap orang yang ada di muka bumi ini. Hati Tuhan itu sama buat setiap orang. Kalau kita bilang kita mau hidup seperti Yesus, kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah love like Jesus. Mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita. Kedengarannya mungkin klise atau klasik ya bagi sebagian kita. Ya udah tahulah disuruh mengasihi, udah paham kok kasih itu harus baik kan sama orang. Guys, love is a verb. Kasih itu kata kerja. Kasih itu bicara soal action. Dan tentu saja action yang dilakukan dengan tulus. Bukan karena supaya terlihat baik dari luar saja. Yesus sewaktu masa pelayanannya di dunia, banyak mencontohkan kita tentang bagaimana seharusnya kita mengasihi tetangga atau sesama kita. Compassion atau belas kasih seharusnya menuntun kita kepada tindakan nyata. Karena sekali lagi, love is a verb. Bukan kata benda ataupun kata sifat. Yesus makan di rumah pemungut cukai yang banyak dibenci orang. Yesus menolong dan mengampuni perempuan yang berzina. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan, dan sebagainya. Action, tindakan tersebut, menunjukkan kalau Yesus mengasihi semua orang, semua kalangan, tanpa terkecuali. Pertanyaannya hari ini, seharusnya bukan bertanya siapa tetangga saya, siapa orang sesama saya, siapa yang ada di sekitar saya. Tapi tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya sudah menjadi tetangga yang baik? Apakah saya sudah menjadi orang yang mengasihi sesama saya? Hari ini mungkin kita sebagai anak muda masih sekolah, masih kuliah, ataupun ada yang sudah lulus, mungkin lagi mau cari kerja, atau bahkan sudah punya pekerjaan. Mungkin kita bingung bagaimana bisa mengasihi sesama kita. Prinsipnya gini teman-teman, gak ada siapapun yang terlalu jauh dari Tuhan. Mau seburuk apapun hidupnya, Tuhan tetap dekat.
Dan Tuhan mau memulihkan kehidupan setiap kita. Gak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni. Gak ada kecanduan yang terlalu kuat untuk Tuhan bisa lepaskan. Gak ada ras, bahasa, warna kulit yang tidak Tuhan terima. Tuhan mengasihi semua orang sama rata. Jadi jangan cuma gara-gara kamu punya latar belakang keluarga yang bagus, kaya raya, sekolah di perguruan tinggi terkenal, kamu bisa merendahkan orang lain atau menganggap remeh orang lain. Jangan hanya karena kamu lebih sering ke gereja atau bahkan kamu melayani, kamu merasa lebih layak di hadapan Tuhan dibanding temanmu yang masih gak mau ke gereja. No teman-teman, semua kita ini sama di mata Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi kamu yang rajin beribadah, Tuhan mengasihi kamu yang rajin melayani, Tuhan juga mengasihi orang-orang yang terpinggirkan dari pergaulan sosial. Tuhan mengasihi semua manusia di dunia ini. Hal yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah live like Jesus. Yesus memanggil kita untuk bisa menjadi garam dan terang dunia untuk memuliakan namanya. Untuk mencerminkan kasih-Nya di dunia ini. Memang mudah rasanya untuk mengasihi orang yang mirip dengan kita. Mengasihi orang yang cocok sama kita itu gampang ya teman-teman. Tapi Tuhan panggil kita tidak hanya untuk orang-orang yang demikian. Tapi untuk mengasihi orang tanpa terkecuali. Hari ini, apa yang akan kita lakukan saat melihat teman di kampus kita dibully? Apakah kita akan diam saja? Ya udahlah, nggak usah ikut campur, nggak mau ribet. Atau kita mau ikutan ngebully? Atau mungkin kita mau belajar untuk mengasihi dia dengan membangun relasi yang baik dengan orang tersebut. Di sekitaran kita pasti ada orang yang kita anggap aneh atau simply orang yang nggak kita suka. Apa yang seharusnya kita lakukan teman-teman? Apakah kita akan seperti seorang imam yang diumpamakan Yesus di dalam Injil Lukas tadi? Atau mungkin kita seorang Lewi? Kita tahu betul firman Tuhan, kita melayani di gereja, kita aktif di organisasi sosial, dan sebagainya. Tapi waktu kita melihat kebutuhan di depan mata kita, hanya karena orang tersebut tidak kita sukai atau takut dengan orang tersebut, kita malah jadi tutup mata dan tidak mempedulikannya. Pengetahuan akan Alkitab dan firman Tuhan seharusnya menuntut kita untuk mengambil tindakan dan bukannya cuek ataupun apatis terhadap keadaan sekitar kita teman-teman. Sering orang Kristen tidak mau mengotori tangannya untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang menurutnya remeh. Tetapi Kristus justru mengajarkan melalui perumpamaan ini bahwa menunjukkan kasih secara nyata melalui tindakan adalah hal yang utama. Teman-teman, seiring kita mengenal Tuhan, seiring iman kita bertumbuh, seharusnya kita lebih mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Bukannya kita malah jadi sombong atau tinggi hati. Bukan hanya karena kita tahu banyak tentang kekristenan, hidup kita langsung otomatis seperti Kristus. Tetap ada bagian kita di mana kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita harus berusaha untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar perkataan baik, good vibes, atau sekedar melayani saja. Kasih harus ditunjukkan dengan action, harus ada aksi, dan tentu saja dengan tulus hati. Kasih perlu ditunjukkan kepada sesama kita, dan gak berhenti sampai di situ. Warisan kasih ini harus diturunkan dari generasi ke generasi. Gak cukup cuma sampai di diri kita saja, tetapi ini adalah satu hal yang perlu untuk kita wariskan kepada generasi-generasi penerus. Kalau hari ini kamu masih mahasiswa, ada adik-adik kelas, ada angkatan-angkatan yang lebih muda dari kamu. Bahkan hal ini akan berlanjut juga nanti ketika kamu sudah berkeluarga dan memiliki anak. Mengasihi sesama kita sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Pertanyaannya untuk kita renungkan saat ini. Kalau saat ini kita sudah mengenal Kristus, melayani Tuhan, kita dikenal sebagai orang yang seperti apa ya teman-teman? Sebelum kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini, ada 2 pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama selama beberapa waktu ke depan. Pertanyaan pertama, apakah kita sudah dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih, yang mencerminkan kasih Allah di dalam hidup ini? Dan pertanyaan kedua, apa tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan kasih Allah di dalam kehidupan kita?
Teman-teman silahkan merenungkan. Saya percaya kasih harus dibuktikan melalui tindakan. Kasih tanpa tindakan itu hanya niat baik. Niat baik yang hanya diketahui oleh kita tanpa pernah dirasakan dampaknya oleh orang lain. Teman-teman ingat, love is a verb. Mari kita bertindak di dalam kasih kita kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kita, dan juga kepada generasi-generasi penerus kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, hari ini kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan, ajarkan kami supaya kami tidak hanya merasakan kasih Tuhan, tapi kami juga bisa membagikan kasih Tuhan melalui tindakan nyata di dalam kehidupan kami bagi setiap orang di sekitar kami. Hari ini hamba-Mu mau melepaskan berkat, biar ada penyertaan dari Tuhan yang menyertai teman-teman, biar ada kasih Allah yang menyertai keluarga teman-teman, dan biar ada hikmat yang daripada Tuhan menyertai segala hal yang kamu lakukan supaya kamu dibuat berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Terimalah sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR Code yang ada di layar. Jangan ragu untuk menyampaikan permohonan doa teman-teman. Nanti akan ada para pendoa dan konselor yang siap untuk membantu serta mendoakan kalian. See you next week. Tuhan Yesus memberkati.